أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 147, 148 dan 149. Alhamdulillah bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah, pagi ini kita bisa bersama-sama untuk beristiqomah di dalam berhaqqa tilawatih. Kita membaca, kemudian kita memahami, kemudian kita berusaha mengamalkannya dan mendakwahkan untuk diri kita, keluarga besar kita dan umat ini. Mudah-mudahan dengan haqqa tilawatih ini akan mampu menaikkan tingkatan kita ke haqqa tuqatih, yaitu ketakwaan yang sesungguhnya. Dan demikian pula mudah-mudahan meningkat lagi pada tingkatan haqqa
jihadi. Jadi nanti bisa kita cek, kita fahami dalam surat Al-Baqarah itu haqqa tilawatihnya ayatnya 121 dan haqqa tuqatihnya ada di surat Ali Imran ayat 102 sampai ayat 200 dan haqqa jihadihnya ada di surat Al-Hajji ayat 78. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kaum muslimin muslimat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Dan doa kita senantiasa kepada ayah kita, guru-guru kita, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah senantiasa Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mempelajari kandungan yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Jadi kebenaran itu ya. Jadi Al-Quran itu adalah benar, ya. Al-Hadis Nabi juga benar. Akhirat juga benar. Neraka juga benar adanya. Oleh karena itu kita tidak boleh meragukannya. Jadi kalau sudah kita belajar Al-Quranul Karim, maka kita harus yakin, ya, ainul yakin, ilmul yakin, sampai hakul yakin. Jadi kebenaran itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini kaum muslimin tidak boleh ragu. Nanti cek lagi di Al-Baqarah ya Dek ya. Al-Baqarah 1 sampai 5 itu adalah orang yang hakul yakin. Ya, orang-orang yang beriman dan takwa ada di sana 1 sampai 5. Dan ada orang-orang yang tidak yakin, namanya orang-orang kafir. Itu ada di Al-Baqarah 6 sampai 7. Dan orang-orang yang ragu-ragu itu Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Jadi kita cek, kita lihat, kita amati, kita perdalam bentuk-bentuk umat, ya, sejak zaman dahulu Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini terbagi seperti itu. Mudah-mudahan doa kita semuanya, kita dan keluarga besar kita menjadi umat yang beriman takwa. Al-Baqarah 1 sampai 5, ya. Masalah kiblat ini sebenarnya bukanlah masalah prinsip sebagai asas agama seperti tauhid, iman kepada hari kiamat dan lain-lain, tetapi kiblat ini hanyalah merupakan suatu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepadanya dalam sholat mereka. Jadi sekali lagi
Kita harus bisa memilah dan memilih ya Dek ya. Mana-mana yang diwajibkan ya harus kita lakukan, mana-mana yang disunahkan. Makanya kita harus belajar tentang hukum-hukum Islam ya Dek ya. Ada wajib, ada sunnah ya, ada makruh ya, ada mubah dan lain sebagainya. Maka marilah kita belajar tafaqquh fiddin, memperdalam agama sebagaimana terdapat di surat At-Taubah ayat 122. Dengan kita tafaqquh fiddin diharapkan kita mau memberikan pengajaran, bimbingan kepada diri kita, keluarga besar kita dan umat ini agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Sekarang kita lihat 148-nya. Setiap umat mempunyai kiblat masing-masing. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam menghadap ke Ka'bah. Bani Israel menghadap ke Baitul Maqdis dan orang Nasrani menghadap ke timur. Yang prinsip ialah beriman kepada Allah dan mematuhi segala perintahnya. Karena Allah telah memerintahkan agar kaum muslimin menghadap ke Ka'bah dalam sholat, maka fitnah dan cemoohan dari orang-orang yang ingkar itu tidak perlu dilayani. Tetapi hendaklah kaum muslimin bekerja dengan giat, beramal, bertobat dan berlomba-lomba membuat kebajikan. Nah ini Dek, jadi ada berpacu ya Dek dalam berlomba-lomba untuk membuat suatu kebajikan. Jadi lomba-lomba itu berlomba-lombalah tapi dalam iman dan takwa, dalam kebaikan menuju surga. Jangan berlomba-lomba tapi lomba-lombanya itu sia-sia, apalagi kalau berlomba masuk ke dalam neraka, itu namanya rugi Dek ya. Jadi rugi. Jangan kalau kamu berlomba-lomba untuk bersama-sama masuk ke dalam surga, surat Az-Zumar misalnya Dek 73 sampai 75, monggo kita ikut ya di dalamnya. Tapi kalau berlomba-lomba masuk ke neraka, jangan sekali-kali kita ikut. Misalnya di surat Az-Zumar ayat 71 sama 72. Jadi sekali lagi bertobat dan berlomba-lomba membuat kebajikan. Allah nanti akan menghimpun umat manusia untuk menghitung serta membalas segala amal perbuatannya loh Dek. Jadi lomba-lomba dalam kebajikan ya, itu semuanya akan diperhitungkan, akan diberikan Allah penilaian ya. Surat Az-Zalzalah misalnya ayat 7 dan 8 ya. Sekecil apapun kebaikan, apalagi besar kebaikan, itu pasti dibalas oleh Allah, dan sekecil kejahatan apalagi besar pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh kepada hal-hal yang baik dan mencegah kemungkaran ya, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit dan bumi ini keberkahan untuk kita. Jadi apabila kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka tentunya akan ada ya Dek perbenturan segala hal-hal yang tumpang tindih ya Dek ya. Akhirnya Allah menurunkan adab, yaitu cobaan kepada kita, yang pada waktu turunnya akhirnya orang-orang sama bingung semua. Yang baik juga bingung, apalagi orang yang buruk malah bingungnya gak karu-karuan. Ada yang mati bergelimpangan,
ada yang mati syahid berbau wangi, dan ada yang mati sangit berbau badek. Nah, makanya kita hati-hati, lihat di surat Al-A'raf ayat 96 dan surat Al-Anfal ayat 25. Mari kita berhati-hati. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat melemahkannya untuk mengumpulkan semua manusia pada hari pembalasan. Semuanya akan dikumpulkan nanti, Dek. Yaumul mahsyar nanti, Dek. Jadi orang-orang ya Bani Adam alaihissalam ini sejak Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti akan dikumpulkan semuanya oleh Allah di suatu tempat yang namanya padang mahsyar, namanya padang mahsyar. Ya, akan diperhitungkan perbuatannya selama di dunia. Mudah-mudahan kita semuanya nanti orangnya beriman takwa senantiasa mendapatkan perlindungan Allah sejak hidupnya, pada saat sakitnya, pada saat nazaknya, pada saat di akhirat yaumul mahsyar. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 149. Perintah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram itu diulangi dalam kedua ayat ini untuk menjelaskan bahwa perintah itu bersifat umum untuk seluruh umat, masa serta tempat, karena sangat penting serta ada hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu agar tidak ada lagi alasan bagi ahli kitab, kaum musyrikin dan munafikin untuk menentang Nabi Muhammad SAW dalam persoalan pemindahan kiblat. Jadi sekali lagi, Dek, ini ternyata ditambah satu ayat lagi. Allah berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi sekali terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua umat Islam, mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memperhatikan di ayat 150 ini. Hal yang sama berlaku untuk kaum musyrikin yang berpendapat bahwa nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam akan datang menghidupkan agamanya, sehingga tidak pantas apabila berkiblat kepada selain Ka'bah yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, bantahlah alasan-alasan para ahli kitab dan kaum musyrikin itu, orang dolim di antara mereka yang melontarkan cemoohan dan bantahan-bantahan tanpa alasan yang berdasarkan akal sehat dan keterangan dari wahyu, tidak perlu dipikirkan dan dihiraukan.
Adapun cemoohan mereka itu adalah sebagai berikut. Pihak Yahudi berkata, tiadalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpindah kiblat ke Ka'bah, melainkan karena kecenderungan kepada agama kaumnya dan kecintaan kepada negerinya. Sekiranya dia berada di atas kebenaran, tentulah ia akan tetap berkiblat ke kiblat para nabi sebelumnya. Nah, itu perkataan dari pihak Yahudi. Pihak musyrikin berkata, ia telah kembali kepada kiblat kita dan akan kembali kepada agama kita. Dan orang-orang munafik berkata, berpindah-pindah kiblat itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keraguan dan tidak berpendirian. Demikianlah alasan-alasan yang dibuat-buat oleh para penentang agama Islam pada waktu itu. Loh Dek, ya, pihak Yahudi juga menentang, ya, pihak musyrikin juga menentang lah, seperti itu. Jadi dianggap Nabi Muhammad tidak punya pendirian, padahal Nabi Muhammad itu melakukan semuanya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu Dek belajar taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah agar kita tidak salah. Mudah-mudahan ya Dek kita ini diberikan teguh pendirian ya Dek ya. Surat 41 ayat 30 sampai 54. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa kesalahan yang kita lakukan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, jadikanlah badan kami badan yang islami, jadikanlah pendengaran kami pendengaran yang islami, dan jadikanlah penglihatan kami penglihatan yang islami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah hajinya dan umrohnya umat pada saat di bulan Dzulhijjah ini. Ya Allah, terimalah seluruh puasa-puasa sunnah yang dilakukan oleh seluruh saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, terimalah kurban-kurban mereka. Ya Allah, jadikanlah suami mereka suami yang solih, istri-istri mereka istri-istri yang solihah, dan jadikanlah anak-anak keturunan mereka anak-anak yang solih dan solihah. Ya Allah, jadikanlah kurban dan puasa dan serta amalan-amalan yang soleh di bulan yang suci ini ya Allah, di bulan Dzulhijjah ini ya Allah, mudah-mudahan menjadikan wasilah kedekatan umat manusia yang beriman takwa berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Kau firmankan dalam Al-Maidah 35. Ya Allah, berilah kami kekuatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.